wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'a lillahi bid-du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ala alihi wa sahbihi man ahya lailatan nisfi min Sya'ban bi'ibadati shalah wa qiraatil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Untayan puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjelaskan kepada kita tentang fadilah nisfu Sya'ban mulai dari masa Nabi Isa alaihi salam. Suatu malam Nabi Isa alaihi salam berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Tiba-tiba beliau melihat di atas bukit ada sekumparan cahaya. Cahaya tersebut bersinar terang benderang. Karena beliau heran, beliau mendatangi sumber cahaya tersebut. Beliau berjalan dan mendaki gunung tersebut sehingga beliau dapati ternyata sumber cahaya adalah sebuah batu. Tiba-tiba Allah berfirman kepada Nabi Isa, "A'ajabta ya Isa? Apakah engkau heran wahai Nabi Isa?" Nabi Isa menjawab, "Na'am ya Allah." Iya ya Allah. Engkau akan lebih heran lagi bila melihat dekat dan melihat sumber cahaya tersebut. Seketika Nabi Isa mendekati batu tersebut, dan batu tersebut tiba-tiba terbelah. Di dalamnya ada seorang orang tua yang sedang beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan handa jalan dalam batena urun. Handa jalan kan? Makanya bagi urun yang mungkin kalian berkeluarga, katrip hana ngit yang hana but cocok orang neplah bate-bate kadang macam yang urun hana bate. Nah, orang ini sedang beribadah kepada Allah. Di kegoknya tongkat dari kayu. Di tongkat tersebut ada buah anggur, dan di ujung tongkat keluar air. Lalu Nabi Isa bertanya kepada Syekh, kepada orang tua tersebut, "Madza fa'alta ya Syekh? Apa yang kamu lakukan hai Syekh?" "Aku beribadat salat kepada Allah." "Mundzukam? Dari kapan?" "Aku beribadat kepada Allah sejak 400 tahun yang lalu." Luar biasa. Langkawannya naik karena truk berturun. Cica kada naik ke truk. Mau naik ke truk lebih hadiah. Analog. Nabi Isa heran. Lalu Nabi Isa bertanya langsung kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih hebat ibadahnya dari orang tersebut." Lalu Allah pun berfirman, "Wahai Nabi Allah Isa, di akhir zaman nanti akan datang suatu umat Nabi Muhammad, yang kepada mereka aku berikan suatu malam nisfu Sya'ban. Barang siapa yang beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, maka pahalanya bagiku lebih besar dari syekh yang ibadat 400 tahun lamanya." Subhanallah. Salawat bernadakan salam, mari selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad genamakan juga malam nisfu Sya'ban ini, malam Lailatul Nisfu Sya'ban, sebagai malam Bara'ah. Malam Bara'ah artinya malam kelepasan. Maksudnya kelepasan dari api neraka. Ladung dikitanya urun Aceh tak tepu malamnya kan malam Bara'ah, tapi malam Buru'ah. Kenapa?
di sebagian menasa, di sebagian masjid malamnya bintan bu menasa. Tinggal itu bu ruat, berarti malam ruat. Karena orang Aceh sering ya balik-balik ke bahasa bahkan ke singkat bahasa. Jadi kadang-kadang mesti ditanya kali ketukat bahasa panjang gru geku, singkat gruku. Adapun nan urang yang kebiasaan Muhammad singkat Moh, adapun M Jafar, M Husin singkat M. Padahal Muhammad artinya yang terpuji, sedangkan M dalam nilai M bisa berarti maaf, M bisa berarti murwa, dan M juga bisa berarti musang. Jadi jangan coba-coba singkat, biarkan malam Baraah menjadi malam Baraah, jangan malam Murwa. Biarkan malam nisfu Sya'ban ini menjadi malam kelepasan kita dari api neraka, insyaallah. Dan seterusnya salawat salam kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika tiba bulan Sya'ban, maka seluruh sahabat dan keluarga Rasul berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dari mulai membaca Al-Quran, sholat di waktu malam, puasa di waktu siang, sampai bersedekah. Dan bahkan pernah ada cerita dari seorang cucu Rasulullah. Kita ketahui ananda Rasulullah yang laki-laki ada berjumlah berapa orang? Yang laki-laki ada 3 orang. Ya. Yang laki-laki anak Rasulullah ada berjumlah 3 orang. Nah, anak Rasulullah ini yang 2 orang laki-laki, pertama bernama Qasim. Lahir dari ibunda Khadijah. Kok tanya dulu, ada yang tahu cerita Rasulullah? Dari Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah mendapatkan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Qasim, lalu diselangi dengan 3 anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kalsum. Setelah itu baru lahir anak laki-laki kedua bernama Abdullah, nama bapaknya. Lalu Rasulullah menikah lagi dengan budak yang diberikan oleh raja bernama Maryam Qibtiyah. Dan dari sini lahir 1 orang anak laki-laki lagi bernama Ibrahim. Subhanallah. Nah, anak laki-laki Rasulullah sebenarnya cuma 3. Tapi Rasulullah sempat mengangkat anak salah seorang laki-laki yang bernama, ada yang tahu? Nama anak angkat Rasulullah adalah Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini diangkat anak oleh Rasulullah, sehingga beliau saking lamanya, saking seringnya berada di rumah Rasul, dianggap sebagai anak Rasul. Bahkan dipanggil Zaid bin Muhammad karena dianggap sebagai anak Rasulullah. Sampai turun ayat, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Bukanlah Nabi Muhammad bapak salah seorang dari kamu, melainkan Rasulullah. Ini ayat untuk menepis kebolehan atau kebiasaan kaum Arab zaman dahulu meletakkan nama bapak di belakang nama anak angkat. Sama juga ayat ini berlaku, tidak boleh meletakkan nama suami di belakang nama istri, tapi tetap harus nama bapaknya, tidak boleh nama suami. Nah, Zaid bin Harithah menikah dengan Ummul Aiman. Siapa itu Ummul Aiman? Iya, budak dari Abdul Muthalib yang dulu memelihara Rasul. Dari pernikahan Zaid dengan Ummul Aiman lahirlah seorang anak yang bernama Usamah. Usamah ini dianggap sebagai cucu Rasul karena dari anak angkat Rasul. Bahkan Rasulullah sering bercanda, Usamah saat itu kelahiran beliau adalah 7 tahun sebelum Hijriah, sering diletakkan di paha kanan Rasulullah. Sedangkan Hasan dan Husain sebagai cucu kandung Rasulullah diletakkan di paha kiri Rasulullah. Nah, Usamah bin Zaid saking seringnya berada di rumah Rasul meriwayatkan sebuah hadis an Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu aktsaru fi Sya'ban min sa'iri syuhur. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan lainnya.
Kata Rasul, jawaban Rasul, qala hadza syahru yaghfulu bihin nas. Bulan ini adalah bulan yang dilayani oleh semua orang. Syahrun bainar Rajabi wa Ramadan. Bulan ini berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa fi hadzal syahri turfa'u bihil a'mal. Dan pada bulan ini diangkatkan amalan. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka subhanallah, bagi barang siapa yang berpuasa tadi, yang sering berpuasa di bulan Sya'ban, keluarga dan sahabat Rasul mencontohkan kita ibadah di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Seterusnya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak kelebihan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya." Kelebihan bulan Sya'ban di atas bulan lainnya seperti kelebihanku, kata Rasul, di atas nabi-nabi yang lain. Makanya patutlah penghormatan saya malam ini saya berikan kepada yang pertama, sahibul fadilah, Imam Syekh Gede Aceh, merangkap ketua Tastafi Kota Lok-Soe, merangkap ketua Farsimak Kota Lok-Soe, merangkap wakil ketua muda, dan seluruh pengurus Masjid Al-Falah Gede Aceh. Seterusnya kepada para abu, abi, tengku, abia, walid, dan seluruh jamaah kaum ubi dan kaum ayah yang sudah bersedia menghadiri pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi pembuka bagi pengajian Tastafi berikutnya, terutama hari Sabtu tanggal 5 bulan 5 yang langsung akan dilaksanakan oleh Al-Mukarram Aba Asnami, pimpinan pesantren terbesar di Aceh, yaitu Budi Lamno Masjid Raya ataupun Masjid. InsyaAllah kita luangkan waktu untuk selalu mengikuti pengajian Tastafi, pengajian berbasik tasawuf, tauhid dan fikih, agar tercerahkan hati kita, menambahnya ilmu kita, untuk kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah bulan Sya'ban seperti diutarakan oleh Al-Mukarram Syekhuna Tengku Zarkashi SHIMH, dan beliau adalah kandidat doktor, sebentar lagi akan meraih gelar doktor, adalah banyak sekali. Salah satunya seperti kata Imam Abdurrahman As-Safuri, Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf, Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun, yang masing-masing huruf melambangkan amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Shin melambangkan syarfun atau kemuliaan, yaitu dengan ibadah puasa. Ain melambangkan ulun atau ketinggian, yaitu ibadah sholat. Ba melambangkan birrun atau kebaikan, melambangkan ibadah membaca Al-Quran. Alif atau ulfah melambangkan kasih sayang, melambangkan yaitu ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir Nun atau nur melambangkan ilmu, di mana pada bulan ini kita diperintahkan agar berlomba-lomba menuntut ilmu. Seperti malam ini kita mempelajari tentang fadilah bulan Sya'ban, terutama fadilah malam nisfu Sya'ban yang baru saja kita laksanakan ritual ibadah dari tadi habis maghrib sampai sekarang. Ketika semburat warna jingga masuk di langit senja, kumandang azan maghrib pun tiba, menandakan datangnya malam yang mulia. Kita laksanakan sholat maghrib berjamaah tadi di Masjid Gede Aceh. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Inilah awal mula kita menghidupkan malam yang mulia ini. Kenapa fadilah malam ini dirayakan dengan sholat nisfu Sya'ban? Karena sholat ini menandakan kemuliaan malam yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memuliakannya. Sholat nisfu Sya'ban pada rakaat pertama kita bacakan surat Qul ya ayyuhal kafirun, seperti tadi dibacakan oleh imam dengan suaranya yang sangat merdu, yaitu Tengku Sulaiman membacakan Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun adalah sebuah surat yang mana menegaskan tentang keimanan. Menyonggetanya orang Aceh, Qul ya ayyuhal kafirun adalah surat yang paling sering muawwal. Menyohana konsentrasi dah baca Qul ya ayyuhal kafirun 2 jam handil. Wala ana abidun ma'abadtum wala ana abidun ma'abud wala ana abidun ma'abadtum. Meraun-raun ulang-ulang dari itu sampai 2 jam masih selesai. Tapi
Seperti saya tegaskan, Qul ya ayyuhal kafirun adalah sebuah surat di mana Allah menegaskan sebuah sikap kepada Nabi Muhammad. Katakan kepada orang kafir bahwa kita tegas dengan sikap agama kita. Toleransi boleh, tapi tidak boleh mencampurkan antar agama. Dalam kita melakukan kata sambutan, pidato bagi para penguasa kita sering dimulai dengan assalamualaikum lalu lanjutkan dengan salam dari agama lainnya. Apakah ini toleransi? Bukan. Dalam agama lain, salam itu adalah ibadah. Om Swastiastu adalah pengakuan kepada Tuhan, yaitu Om. Saat kita melakukan salam itu, berarti kita mengakui adanya Tuhan tersebut. Dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun yang kita baca, ditegaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Tidak boleh ada toleransi dalam beragama. Dan ini harus kita tegaskan, ini harus kita lakukan. Iman di dalam dada kita tidak boleh dikotori oleh apapun. Ada seorang pejabat sholat dengan menggunakan baju jas lengkap. Lengkap dengan jas, lengkap dengan rompi, lengkap dengan baju kemeja, lengkap dengan dasi. Beliau sholat dengan pakaian PSL, pakaian sipil lengkap ataupun jas yang lengkap. Baju beliau berwarna putih bersih. Sedang beliau sholat, tiba-tiba hidung cicak. Bajunya putih bersih sampai celananya putih, tapi cicak ubud hidung. Memang yang namanya cicak atau ubud menyata banding dengan adanya. Menyata banding adanya, jangankan cicak, mau cicak lebih ubud dibanding adanya. Karena katanya sedikit juga raya Nah, cicak walaupun ubud ketika jatuh di bahu, maka sholatnya menjadi batal. Walaupun banyak pakaiannya yang bersih, begitu jatuh satu tai cicak langsung sholatnya batal. Ini artinya apa? Dalam putihnya keimanan kita tidak diterima sedikit pun kata-kata syirik. Tidak diterima sedikit pun kita sekutukan Allah dengan yang lain. Dulu zamannya batu, kita percaya nyobate kroman. Menyoi moto hai laki ongko. Iya, batenya. Orangnya tetap diminta. Ada orang yang masih percaya kalau foto bertiga nyampe pedole menikah jero. Enggak bisa. Iya, atau berpisah. Kalau meninggal semua. Kalau berpisah siapapun bisa berpisah. Keyakinan kita bahwa foto ataupun bertiganya orang dalam satu foto itu dapat mengakibatkan sesuatu di luar takdir Allah, ini adalah goyangan daripada akidah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan mengikhlaskan baginya agama. Artinya apa? Tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Termasuk broadcast message sekarang sedang nisfu Sya'ban, itu kita lihat di WA sebentar sudah 1000 pesan. Rupanya banyak pesan. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Barang siapa memberitahukan dengan kedatangannya malam ini, maka Allah akan haramkan api neraka baginya. Kalau Anda tidak meneruskan pesan ini, maka Anda akan celaka. Barang siapa yang percaya bahwa ada pesan yang mengakibatkan kita celaka di lain keputusan Allah, di luar kekuasaan Allah, maka imannya goyah, imannya salah. Dan ini yang mau ditegaskan dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun ataupun al-kafirun pada rakaat pertama. Terus rakaat kedua suratnya apa? Qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Nah, Qul huwallahu ahad ini juga sebuah surat yang spektakuler. Kenapa spektakuler? Kita sering baca di Samadiyah, kita sering baca di setiap ada acara, tapi kebanyakan kita masih salah. Kebanyakan kita masih salah. Kok bisa? Ayo kita pelajari. Tastafi di bawah komando Dr. Tengku Zarkashi SHI MHI
sudah bekerja sama dengan RRI untuk setiap hari Jumat di pukul 4 sore ada program Tanya Ustaz. Dan di bulan Ramadan di Pro 2 95,2 FM setiap jam 4 sore kita adakan program pengajian tasnifi. Sedangkan di Pro 1 89,3 FM setiap hari Selasa dan Kamis kita adakan pengajian ngajiyu. Ngajiyu itu adalah tilawah melalui udara. Kita bisa telepon, ustaznya standby, misal saya standby atau Tugu Sulaiman standby untuk menjawab pertanyaan dari seluruh pendengar radio yang ingin bertanya. Silahkan bacakan suratnya, kita cek makhrajnya, kita cek tajwidnya. Nah, dalam Qul Huwallahu Ahad cukup banyak kekeliruan yang terjadi. Yang pertama adalah kata qul. Qul berada pada tenggorokan kita, qul. Sedangkan yang sering dibacakan orang adalah kul. Kul itu berada di lidah kita. Jadi bedakan, kul artinya makan, kul artinya katakanlah. Jangan kita suruh makan Allah. Makanya kalau ada jauh macam dia. Jadi kul tetap harus mengklok, kul. Perhatikan, kalau dibacakan kul tetap salah karena maknanya salah. Nah, bayangkan kalau kita bahasa Aceh, diperhatikan makhraj bahasa Aceh seperti orang yang sedang duduk cuci Honda. Lalu katanya, "Kubut drone dengan kubut Honda." Kubut Honda bayangan kita berarti beliau pegang selang air, pegang kain lap, pegang sabun untuk mencuci Honda ataupun taruh kit di ban Honda dengan kubut ban Honda ataupun dengan kuut Honda, bacanya ut di ujung lidah. Nyokuut Honda, kuut ban Honda berarti ut pada ujung lidah. Sedangkan dengan kuut ban Honda, nyen berarti mantap ban Honda lama pamannya. Ya bisa bayangkan ya, dengan kuut ban Honda dengan kuut ban Honda. Jadi ut itu berada di ujung lidah, sedangkan ut berada di, bisa dibayangkan? Sampai kita orang tak mau Honda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sering silapnya di mana di Qul Huwallahu Ahad ini, yaitu pembacaan kita apabila kita cepat membacanya. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang salah? Kalahnya luar biasa adik. Siapa yang punya uang tolong kasih hadiah. Subhanallah. Ya, kalah atau kutubu jadinya. Kalah itu adalah suatu akhir yang dari qaf ta ba jim dal yang makna keras. Artinya kalau dia diwakafkan maka huruf itu akan berbunyi lebih keras. Menyodai tapu mati du. Jadi punya sempat dai mati du. Ada kan? Berarti menyodai mati du nyanyian. Jadi kalau kutubu jadid itu tetap di belakangnya ada bunyi yang lebih besar. Jadi Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap harus ada qalqalahnya. Jadi ingat mantan menyomate dai du. Tapi ya seperti tadi enggak usah du juga, jangan sampai Qul Huwallahu Ahad du, Allahus Samad du, lam yalid wa lam yulad du, wa lam yakul lahu kufuwan ahad du. Makin du baca ayat. Ya, perhatikan makhrajnya, perhatikan tajwidnya agar ayat yang kita baca menjadi fadilah amal, terutama dalam salat nisfu Sya'ban yang kita laksanakan malam. Seterusnya apa lagi? Kita baca surat Yasin. Nah, seharusnya di malam ini kita itu menghatamkan Al-Quran. Tapi karena kita khatamkan Al-Quran gak sanggup malam ini, kita cukup membaca jantungnya Al-Quran. Dan kata Rasul, jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Jadi dalam kitab Fathul Majid dijelaskan kelebihan di malam nisfu Sya'ban adalah kita disunahkan membaca Yasin 3 kali dengan niat yang pertama untuk bisa dipanjangkan umur dan beribadah kepada Allah. Yang kedua,
untuk mudah rezeki yang halal dalam beribadah kepada Allah, dan yang ketiga agar tetap iman. Jadi Yasin ini kita jadikan wasilah ataupun perantaraan kita. Boleh kita bertawassul dengan Yasin? Cukup boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, lakukanlah wasilah, lakukanlah tawassul. Kita gunakan ya Allah dengan berkat Yasin yang belum baca, maka sampaikanlah hajat. Hajat yang pertama, panjangkan umurku agar bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar diberikan rezeki yang halal lagi berkah agar bisa mendukung ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, agar kita ditetapkan iman sampai kita mendapat husnul khatimah. Kita bahas ketiga niat ini. Yang pertama, kita niatkan agar kita panjang umur untuk bisa beribadah kepada Allah. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memberikan salah satu dari dua hal. Yang pertama, Allah pendekkan umurnya agar tidak banyak berbuat dosa. Dan adakala Allah panjangkan umurnya, seperti kita malam ini, diberikan Allah masih bisa kita menghirup aroma dan udara dari malam yang spesial. Jadi kita berdoa agar kita dipanjangkan umur. Umur kita dipanjangkan untuk bisa beribadah. Kenapa? Di sini ada dua yang kontradiksi. Ada orang yang beribadah kepada Allah selalu rajin sholat di masjid, rajin puasa, tapi umurnya pendek, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun meninggal. Ada yang seperti itu? Ada. Dan ada juga orang yang panjang umurnya 40, 50, 60 dipanjangkan umurnya. Seperti saya yang baru hari ini ulang tahun hari ini, ke-34. Jadi dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kadang-kadang kita dalam maksiat terus-terusan. Orang semakin panjang umur, semakin lalai, semakin lalau dengan dunia, semakin jauh dengan ibadah. Terkadang baru ingat ibadah, baru ingat sholat ketika sudah tidur, terbaring, payah tu'e lam kamar. Itu baru ingat untuk ibadah. Oh, tengku lom tu'e lam kamar tengku, karena lom kan urung kaya tengku. Jadi rumah lom ayo dalam kamar, karena tempat karena AC, karena dispenser dengan JP nan, karena yang mata gunung segala doa nanti pajobuinan doa pinan. Karena kemana karena karena show lengkap. Enggak apa-apa, itu lain. Artinya kita menikmati kekayaan, kita masih sanggup beribadah kepada Allah. Yang saya cerita orang yang sudah terbaring, stroke, lemah, lalu sampai tidak bisa ibadah lagi. Saat itu kita beribadah. Kalau orang yang tadi diberikan kelebihan, umurnya panjang, bisa ibadah dengan kenikmatan karena nah WC di dalam kamar. Nyat alhamdulillah sabun nikmat zikir Allah. Bagi orang yang kaya, di ladang bertanya gasin, dah tinggal empat di bini, ya mungkin di bini waduk. Nyat kepu rumah WC dalam kamar. Anak pelai kan, WC je lambat meriah. Jadi si gagal, oh maklum perlu lagi orang kaya. Bejit doa lang kamanya pegawai nangin. Nak nyat kertas pun mau baca pun nak kabar dah. Kepu itu perlu tidak orang kaya. Tu malam buat doa lang kamar. Nyan tinggung jual malam tak doa jur lang kertasnya, lang kertas kantong baca pun. Nura Fashion putra lah mereka baca doa dia. Tapi baik kubah lang kamar, orang kaya anak ku lang wis lang kamar. Kita nyocok aju kertasnya putar-putar gelawai. Nyampi payah dakalan di mana tempat mendaratnya. Nah yang pesawat itu 45 menggok. Sehingga di Kak Minah, mata gak kuat oleh mana ku kertas plastik ya kat pesawat. Dia cakap beramah-ramah, fikir ada yang nak. Mereka ada Bang Hussein lah. Dan karena sakit tu pengen doa agama. Mak urang-urang gasin cukup doa lambat meriah biarkan. Jadi urang sakit malam kena WC cikgu. Kadang-kadang WC sampai pada luar rumah gabung pada WC. Nyantuk malam-malam boleh malam sakit perut tu, udah plung ke di luar. Karena kadang-kadang urang sakit tegak plung, makin sakit makin tegak plung. Makanya satu-satunya sakit yang enggak ada rumah sakitnya yang kesakit. Kenapa? Kadang-kadang ilung sakit, pakai tegak plung, sakit Jadi karena tegak plung lagi pergi rumah sakit. Sakit silahkan selesaikan sendiri.
Nah, begitu doa luar itu juga penuh dengan fenomena. Lagi ada pisau doa. Nyana yang doa oleh yang jakrung. Punggung pada. Yang doa lama meriah apa lagi yang pun segala tingkung kada kalau aman, lekut aman, wiunan aman baru tinggung. Nah, ada kena cok can anak kada di samping, iyo di samping rupa Cina meruang. Begitu ketinggungnya diplung murah. Pak plung murah kok yang nyamplung. La ilaha illallah. Yang tinggal dengannya la ilaha illallah apa? Namun tu. Nya sudah keplungnya. Kecerita lomba Kak Nah yang samping rumah. Kak Nah pun debu. Tengah berdoa benar itu duit meluar. Oh ya, Raya. Di Kak Nah kecerita lomba Kak Nabun. Bukan debu Kak. Yang si dah benar doa itu duit meluar. Oh ya, Raya. Man, let punggungnya Raya meluar. Yang kata lah bayangan tentang meluar duit dalam punggungnya. Ya, biarkan sensasi itu dirasakan oleh kita yang miskin. Jadi miskin ini silahkan tetap doa, yang kaya biarkan doa lama. Tapi doa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Kita berdoa agar umur kita dipanjangkan setiap hari, setiap saat. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita berdoa agar kita bisa berjumpa lagi dengan malam nisfu Sya'ban tahun depan, insyaallah. Yang kedua, kaum berdua asal syurga Allah, yaitu doa kita agar kita dimudahkan rezeki untuk ibadah kepada Allah, rezeki yang halal dan berkah. Ini artinya apa? Islam satu-satunya agama yang mengajarkan kita untuk kaya. Dalam Islam hanya ada dua pilihan, kaya dan kaya raya. Allah sering berfirman dalam Al-Quran, Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi saat Allah berfirman tentang Allah menciptakan kelapangan, Allah menciptakan kekayaan, Allah menggabungkan keduanya. Tidak pernah ada ayat Al-Quran mengatakan Allah menciptakan kemiskinan. Allah menciptakan kekayaan dan kelapangan. Artinya apa? Kemiskinan itu adalah kita yang ciptakan. Al-Quran mengajarkan kita tentang bagaimana Islam sebagai agama yang mengajarkan kekayaan. Contohnya, dalam Islam dikenal zakat. Zakat itu hanya diberikan oleh orang yang kaya. Dan zakat dibagi jadi dua. Zakat mal dan zakat tijarah. Zakat mal orang yang kaya diberikan 2,5%. Zakat tijarah juga 2,5%. Ada zakat yang namanya zakat pertanian perkebunan, itu 10%. Nah, artinya apa? Allah mengasumsikan kita sebagai saudagar ataupun pengusaha. Kita diasumsikan oleh Allah sebagai orang kaya. Karena hanya orang kaya yang bisa bayar zakat. Jadi tidak ada pilihan untuk miskin. Karena Allah menciptakan Anda dan Anda untuk kaya dan kaya raya. Tidak ada pilihan. Kalau kita miskin, kita hanya bisa sholat di masjid. Kalau kita kaya, kita bisa sholat di masjid dan membangun masjid. Kalau kita miskin, paling banter kita cuma bisa pergi umrah. Kalau kita kaya, kita bisa pergi umrah dan umrahkan orang lain. Kalau kita miskin, kita paling mampu cuma bisa menuntut ilmu. Kalau kita kaya, kita bisa bangun pesantrennya untuk para orang yang menuntut ilmu. Mau tetap miskin atau jadi orang kaya? Ada berdoa tadi di Yasin yang kedua, Allah akan berikan kita kekayaan yang melimpah ruah, halal dan berkah. Karena berkat Yasin yang kita baca. Bagaimana agama Islam mengajarkan kita tentang hukum mawarid, hukum warisan. Warisan ini artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk anak dan cucu kita.
Menyo bertanya gasin, mengkuin lam tapi putra yang tanya, kubah karena cucu. Telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah. Apa ya? Harta yang lagi kubah, jika ego 2 krek, sabun 2 boh. Putra dan bagi makanan. Oh nak lebih utang bini ini pak kedai tepi. Yang kena bagi yang utang apa berai. Berarti li ahli waris yang anu wali, mah karung mana payah bagi dia. Utang kata. Hukum waris Allah jelaskan dalam surat An-Nisa secara sangat gamblang. Salat Allah cuma jelaskan wa aqimus shalah, dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah yang keji dan yang munkar. Salat berwaktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang beriman adalah kewajiban berwaktu. Cuma itu dijelaskan tentang salat. Tapi tentang warisan Allah menjelaskan apabila meninggal seorang laki-laki yang ditinggalkan seorang istri dan seorang anak maka warisannya begini. Apabila tidak meninggalkan anak maka warisannya begini. Apabila laki-laki lirijal ini mislu haddil unsayain dijelaskan detail sekali, mana 2/3, mana 1/6, mana 1/2, mana 1/4, detail sekali. Artinya apa? Allah mengasumsikan kita sebagai orang kaya. Makanya jangan coba-coba jadi orang miskin. Inilah gunanya malam ini kita berdoa dengan wasilah Yasin agar kita sepanjang tahun dijadikan Allah orang yang punya harta yang berkah, melimpah, punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, punya keluarga yang sakinah mawaddah yang warahmah, dan juga punya anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa niat Yasin yang ketiga? Agar kita diberi ketetapan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mati dalam keadaan husnul khatimah adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diraih apabila kita tidak beribadah kepada Allah. Setiap malam Sabtu di sini diadakan pengajian tentang kitab Daqaiqul Akhbar, tentang rahasia kematian. Silahkan disimak setiap malam Sabtu habis maghrib. Nah, diceritakan orang baru bisa meninggal husnul khatimah apabila selama hidupnya dia mengerjakan amalan yang soleh. Orang yang soleh lalu punya istri yang solihat, insya Allah anaknya solihin. Jadi kalau kita soleh, medemai dan berumah solehah, yang anak solihin, anak apa ya pasti lagi. Makanya dari pertama cari jodoh yang soleh atau solehah, karena ini akan membimbing kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan jodoh yang salah. Jadi cari jodoh yang tepat, yang bisa membimbing kita, menjadi imam kita, dan membantu kita menjadi makmum dalam menghadapi kehidupan secara soleh dan solehah. Bayangkan apabila seorang laki-laki berdiri menjadi imam dan istrinya menjadi makmum di rumah. Setiap sholat dilakukan, sang anak yang kecil kenapa ada pernah? Dia tetap akan berusaha mengikuti bapaknya dan mamanya, walaupun idang dibina mak, idang dibina ayah sembahyang. Allahu Akbar. Tanya orang kok izin sujud. Tapi yang pasti ini jadi pertama, jadi dasar, jadi pelajaran. Sebelum dia mencapai umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun sudah bisa ajarkan sholat, suruh sholat. Murus sabiyya bis sholat ketika dia umur sab'in sana. Ketika umur 7 tahun ajarkan sholat. Nah, ini bisa terbantu apabila keluarga kita adalah keluarga yang soleh. Jadi tetaplah gunakan semangat Nisfu Sya'ban untuk kita selalu menjadi pribadi yang soleh. Karena kita ketahui orang itu adalah cuma ada 3 macam. Ada orang yang salah, ada orang yang saleh, dan ada orang yang saluh. Orang yang salah itu jelas, gece-mecu, merampok, berzina, berjudi, itu orang yang salah. Na'udzubillah minha, benar yang baru. Ada orang yang soleh, ibadat,
mengkaji ilmu agama Islam, sholat di 10 Sya'ban, sholat tasbih. Itu orang yang soleh, kaum ayah dan kaum mak yang berdoa malamnya. Tapi di antara kita ada yang masih tergolong orang yang saluh. Orang yang saluh artinya orang yang pelin-pelan. Ibadat iya, maksiat iya. Takalan di masjidna pak pos jaga pi, goknya pupun. Pemadan bu silakan pupun dalam PPT. 6 di situ. Pak pupun pak penyan deh pun. Yang anak berkatnya aja pupun pengajian pegoknya, pupun sama dia pegoknya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang saluh, terlebih lagi tidak termasuk orang yang salah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang soleh agar kita bisa mendapat husnul khatimah. Setelah kita melakukan Yasin 3 kali lalu kita sholat Isya, kita barusan melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih dari hadis riwayat Abu Dawud diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat tasbih, di mana kamu membaca setelah Fatihah 15 kali tasbih, setelah rukuk 10 kali, setelah i'tidal 10 kali, setelah sujud pertama 10 kali, setelah duduk antara sujud 10 kali, setelah sujud yang kedua 10 kali, dan di duduk istirahat 10 kali. Berarti satu rakaat terdiri dari 75 tasbih, diulangi 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Apabila dikerjakan siang hari 4 rakaat sekaligus, dikerjakan malam hari 2 rakaat. Karena hadis Rasulullah, sholatul laili mathna. Nah, kita baru saja melakukan itu. Apa saja sih fadilah dari sholat tasbih? Sehingga Rasulullah sangat mengajarkan, sangat menekankan kita untuk sholat tasbih. Bahkan Rasulullah menegaskan, kalau bisa kamu lakukan sholat tasbih sehari sekali. Kalau tidak bisa sehari sekali, sejumat sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Kalaupun tidak bisa, minimal setahun sekali. Seperti yang kita lakukan pada malam ini. Nah, fadilah yang terutama dari sholat tasbih, yang pertama, ada 2 fadilah yang besar. Yang pertama, Allah akan kabulkan semua doa dan keinginan bagi orang yang melakukan sholat tasbih. Kalau kita melakukan sholat tasbih, di situ ada esensi dari tasbih. Tasbih berasal dari kata sabbaha, yang dasar derivatifnya adalah artinya menjauhkan. Maksud menjauhkan adalah menjauhkan sifat Allah dari sesuatu yang kotor, artinya mensucikan Allah. Nah, tasbih yang kita lakukan di dalam sholat itu akan membuat kita dekat dengan Allah, dan Allah akan berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku, aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan kabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Dan yang kedua, ini yang paling utama. Kata Rasul, barang siapa yang melakukan sholat tasbih, maka Allah akan ampunkan seluruh dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kecil maupun yang besar. Jadi bukan yang besar maupun yang kecil, tapi Allah ampunkan yang kecil dan yang besar. Allah ampunkan dosanya yang dahulu dan yang ke depan. Allah ampunkan dosanya yang dia sembunyikan dan yang terang-terangan. Dan Allah akan ampunkan seluruh dosanya, walaupun bi'adadir rimal, walaupun sebanyak pasir dan kerikil yang ada di muka bumi. Padukna jumlah kerikil yang ada di bumi, padukna jumlah pate yang ada di bumi. Duknan nade syarat, insyaallah Allah ampunkan dengan fadilah sholat tasbih. Jangan ragu, jangan takut ulangi sholat tasbih. Tidak mesti berjamaah, sehingga Anda lakukan sholat lagi tasbih. Sholat tasbih, kalau bisa setiap hari, karena Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Baik itu sudah pernah kita lakukan atau apa yang kita lakukan, selama dosa itu bukan dosa syirik. Karena suatu malam Rasulullah pernah keluar di malam hari. Saat itu Rasulullah pergi ke kuburan Baqi. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam nisfu Sya'ban, ampunkanlah seluruh dosa
umat Nabi Muhammad, kecuali orang yang syirik kepada Allah dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Hari ini kita masih punya kesempatan. Hari ini kita masih punya waktu bagi para jamaah yang punya dosa, yang punya kesalahan, yang punya kesilapan dengan tetangga, dengan kaum kerabat. Mintalah maaf agar Allah di dalam nisfu Sya'ban ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Banyak sekali dosa-dosa kita kepada para tetangga kita, terutama dosa yang disebabkan oleh iri hati. Kita lihat iri hati ini biasanya terjadi pada rekan seprofesi. Urang mekatmu iri ke sesabi urang mekatmu. Urang mekat engkau iri ke urang mekat engkau. Jarang kita ada kalan urang mekatmu iri ke urang mekat engkau. Jarang. Dan biasanya iri ini terjadi antara orang yang dekat, tetangga ke tetangga. Menyokan tetangga ke yang tetangga sampai mana ataupun tetangga sampai sering sekali terjadi iri. Takalan tetangga tanya ka gebang motor pick up. Iliketnya karena barang. Dengan termampu yang mau. Nama suami ilik baru dah pegang anak dia kecil kala dia putra dalam motor pick up. Nya mak TV mak putar sampai yang putar. Parabola mak ke yang lantung raya yang putar. Kolkas, tengkunya sihat udah kolkasnya. Mana yang makannya baru belum? Nya kaku tu ne panepe. Tengku panepe. Kan pengen anak ni belum. Padahal yang pengen anak ni kan hanya dah belum. Peng Barbie, peng Pilipina mana je dah belum. Nak ke belum? Peng hana jelas. Peng hana jelas tak? Buah ni belum peng hana jelas. Menyapeng hana jelas, hai tu le orang belum. Hai bejibnya pupeng ringgit. Hana jelas peng. Hana jelas langsung hai tu. Hana ibi barang. Miokai ibi barang berarti peng jelas. Tapi karena berhati ini iri hati, kita hilangkan iri hati. Dan kadang-kadang urang makin le nikmat, urang makin le geblo barang, ditanya yang makin sakit. Le geblo kolkas koknya enggak, geblo TV koknya enggak, ditanya sama rumah sakit. Ikutnya hanya pula geblonya, rupanya gejak badan. Gejak badan enggak belum motor. Kan 3 minggu gua berdepu tetangga sama rumah sakit, enggak tahu geblo mau jeruk, geblo mau anggur, enggak tahu rumah sakit. Oh, aku sakit enggak, nah. Sakit jantung belum. Oh, aku nyepat na bo na anggur, na jeruk, na paju. Ada memang orang irian bagatan sakit jantung. Kan kok baru jadi orang sebelum kasih kami guru rumah sakit. Hana, belum jauh Medan, baru sana belum. Pupuk cara Medan. Lo minta motor, jadi motor ini di nomor motor Innova di Aceh, dompetnya ngiyuki 200. Kuk Palembang ini di Medan ini 200 kuk belum di Medan kenal BP Macut. Oh kata belum motor Innova. Iya, kejang-kejang ini nak meninggal ini. Orang lain meninggal, bawa motor, koknya meninggal tetangga belum motor, koknya meninggal. Mak je kebut. Nyati hati. Hilangkan itu di hati kita, insyaallah malam ini kita mudah-mudahan termasuk dengan Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosanya di malam ini, walaupun dosa kita sebanyak kerikil yang tersebar dan berserak di muka bumi. Dan terakhir kita tutup ibadah kita malam ini dengan tausiah, dakwah dan juga pengajian. Untuk apa? Agar kita bertambah ilmu. Karena suatu amalan yang tanpa ilmu Allah akan tolak. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Insyaallah kita isi hari-hari kita di pertengahan bulan Sya'ban sampai menjelang Ramadan untuk menimba ilmu-ilmu lainnya. Sampai nanti kita tahu apa yang perlu kita persiapkan dalam bulan Ramadan. Nanti mungkin kita bisa bertanya kepada alim ulama, kepada Al-Mukarram Tun Fuzar Kasyi, kepada Aba Isnami,
Kita bisa bertanya apa saja yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan. Karena bila kita tidak tahu apa itu Ramadan, apa itu kelebihan Ramadan, terkadang kita kelewatan Ramadan tanpa tahu fadilah, tanpa tahu kelebihan, sehingga Ramadan berlalu sia-sia seperti tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan apabila malam ini bersama kita hadir seorang menteri. Terkadang kita nggak kenal. Malam kemarin saya berada di Banda Aceh di gedung AC Dayan Daud pada saat perkawinan anak Irwandi Yusuf. Itu ada Pak Irwandi juga, tapi Irwandi Yusuf saya Pak Gubernur. Jadi di saat itu dihadiri oleh banyak menteri, banyak anggota dewan, dan banyak pejabat-pejabat. Permasalahannya saya tidak kenal semua menteri. Entahkah menteri itu kenal saya sebagai UG atau Ustadz Gunawan, ataukah memang cuma saya yang tidak kenal mereka. Tapi bayangkan, apabila kita sholat di masjid ini bersama seorang menteri di samping kita tidak kenal dia. Kita sholat bersama, setelah sholat selamat, setelah itu beliau masuk ke dalam, setelah itu beliau pulang. Kita tidak sempat mengucapkan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Begitu juga dengan fadilah Ramadan yang akan kita hadapi. Apabila kita tidak tahu kelebihan Ramadan, maka Ramadan akan berlalu tanpa makna, seperti biasa. Ramadan lewat, tidak ada satupun fadilah dan faedah yang kita dapatkan. Padahal terlalu banyak fadilah dan faedah di sini. Yang pertama dari sahur. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada berkah. Dalam sahur Allah berikan kekuatan jasmani kita untuk beribadah. Dalam sahur Allah berikan kita kekuatan mental. Karena orang yang sahur dan niat, maka seluruh sistem metabolisme pencernaannya akan siap menghadapi puasa. Dan dalam sahur Allah berikan ukhuwah. Setiap hari, setiap malam kita sibuk dengan kegiatan. Bahkan di bulan Ramadan kita sering bukber, buka puasa bersama di luar, atau buka puasa bareng di luar. Sehingga ukhuwah Islamiyah jarang terkumpul, terutama dengan keluarga. Kita bisa berkumpul dalam sahur. Makanya dalam sahur ada berkah. Itu salah satu fadilah sahur. Dan begitu banyak fadilah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, sehingga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan seluruh dosanya yang telah lalu. Begitu juga kita dirikan malam-malam bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berarti ada shoma, ada qama, ada puasa di siang hari, ada ibadah di waktu malam. Mudah-mudahan kita selalu menuntut ilmu agar kita siap menghadapi Ramadan dan menghabiskan sisa-sisa Sya'ban dengan amal ibadah yang tadi kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, dan juga amal ibadah yang tadi yang 5, yaitu syarfun kemuliaan dengan berpuasa, ulumul ketinggian dengan sholat, birrun dengan baca Al-Quran, alif ulfatun dengan berkasih sayang dengan orang tua, dan nun nur yaitu dengan menuntut ilmu. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bagi saya sendiri dan bagi para jamaah seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti bila ada yang tidak jelas dapat ditambahkan dan dapat bertanya kepada Al-Mukarram Syekhuna, guru kita bersama, Dr. Tengku Zarkashi SHI MI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.